namanya penyakit menular itu ada dalam Islam. Islam menetapkan adanya penyakit apa? Menular. Ya, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak tertular kepada orang yang di dekatnya. Dan ini kenyataan yang kita lihat ya. Bayangkan di Wuhan tersebar virus tapi tidak semua kena. Tidak semua kena. Banyak orang Indonesia di sana, mereka juga jalan ke sana ke sini, mereka juga interaksi dengan orang-orang di sana, ternyata banyak yang tidak kena ya. Kalau Allah berkehendak kena, kalau Allah berkehendak tidak kena. Oleh karenanya benar datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nabi berkata tidak ada penyakit menular. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membantah keyakinan orang-orang jahiliyah yang menyangka bahwasanya tertular itu terjadi dengan sendirinya. Maka Nabi bantah, Nabi mengatakan penyakit tertular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya tertularnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Arab Badui tatkala mendengar hadis ini, dia berkata, "Ya Rasulullah, fama balul ibil takunu fi ramli ka'annaha adh-dhiba fayukhalituha al-ba'irul ajrab fayujribuha." Ya Rasulullah, terus bagaimana dengan onta? Seekor onta yang tadinya bergeraknya lincah seperti dhiba, seperti anjing dhiba ya. Ya, artinya anjing atau serigala kalau bergerak dengan cepat, onta tadinya kuat bergerak dengan cepat, kemudian dia bercampur dengan onta yang kena penyakit jarab, onta yang gatal-gatal penyakit kulitnya, fayujribuha, kemudian ternyata onta yang sehat tadi kena penyakit juga gara-gara bergaul interaksi dengan onta yang berpenyakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman a'dal awal. Kalau benar memang onta kedua gara-gara kena onta yang apa? Yang pertama, terus yang pertama siapa yang bikin? Paham? Paham atau tidak? Ya, jadi kalau ada onta A, onta B. Onta A sakit, onta B tidak sakit. Tahu-tahu onta B berinteraksi dengan onta A. Tahu-tahu onta B juga sakit. Benar, terjadi tertular. Tetapi tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau terjadi harus dengan tertular. Kalau begitu yang pertama siapa yang bikin? Sebagaimana Allah membuat onta pertama kena penyakit tersebut, Allah juga yang membuat onta kedua terkena penyakit tersebut, hanya saja sebabnya dengan penularan. Paham? Jadi untuk membantah orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya tular terjadi sendirinya, ya. Kalau tertular terjadi sendiri, kemudian yang awal siapa yang tularkan? Ya. Allah menciptakan penyakit pada onta yang pertama sebagaimana Allah ciptakan penyakit pada onta yang kedua, namun sebabnya dengan apa adanya tertular. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Jangan sampai onta yang sakit dibawa kepada onta yang sehat. Kenapa Nabi ini mengatakan demikian? Karena bisa jadi terjadi apa? Penularan. Taib, ini dalil bahwasanya dalam syariat Islam ada namanya penyakit menular. Dan kita disuruh mengambil sebab, yaitu berusaha untuk tidak ya menuju pada lokasi penyakit. Ya. Di antara dalil juga yang menunjukkan adanya penularan adalah hadis yang sedang kita bahas. Ya, hadis tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Abdurrahman bin Auf menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu 'alaiha." Kalau kalian mendengar wabah di suatu tempat maka jangan datang. Kenapa? Supaya tidak tertular. Supaya tidak tertular. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Kalau wabah menimpa suatu tempat dan kalian berada di tempat tersebut, fala takhruju minha firara minhu, maka jangan kalian keluar di daerah tersebut karena takut, khawatir dari wabah tersebut. Kenapa? Kalau keluar akan tersebar lagi virusnya. Jadi di sini syariat mengajarkan bahwasanya tawakal ya tidak menghalangi kita berusaha berikhtiar kalau dalam bahasa Indonesia yaitu. Tawakal ya tidak menghalangi kita untuk berikhtiar. Orang yang berusaha berikhtiar tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala.